Di antara berbagai aset maritim Rusia, kapal bernama Yantar sering muncul dalam laporan intelijen dan pemberitaan Barat. Ia bukan kapal selam, bukan kapal perusak, dan tidak membawa rudal. Namun, justru karena sifatnya yang tidak mencolok, inilah Yantar menjadi menarik. Kapal ini beroperasi di ruang yang jarang mendapat sorotan publik, yaitu kedalaman laut, tempat kabel internet internasional, sensor militer, dan berbagai infrastruktur strategis berada. Melalui video ini, kita akan membahas secara rinci apa itu Yantar, mengapa ia diawasi ketat, dan bagaimana perannya dalam konteks geopolitik modern. Yantar merupakan kapal penelitian laut dalam di bawah proyek 22.010 milik Angkatan Laut Rusia. Kapal ini mulai beroperasi pada 2015 dan langsung ditempatkan di bawah GUGI, lembaga rahasia yang menangani operasi bawah laut yang bersifat sensitif. Yantar memiliki panjang sekitar 108 meter, dilengkapi laboratorium, sistem pemetaan dasar laut, serta 2 mini submersible berawak yang mampu menyelam hingga kedalaman ribuan meter. Secara resmi, kapal ini mendukung penelitian oseanografi. Namun kedekatannya dengan unit intelijen Angkatan Laut membuatnya sering diasosiasikan dengan misi yang lebih strategis daripada sekadar riset ilmiah. Tidak banyak kapal riset di dunia yang mampu mengoperasikan submersible dengan kemampuan seperti yang dimiliki Yantar. Mini submersible tersebut dapat melakukan inspeksi detail terhadap objek di dasar laut, termasuk struktur logam, kabel optik, atau sensor yang dipasang negara lain. Selain itu, kapal ini membawa kren dan peralatan manipulasi jarak jauh yang memungkinkan pengambilan objek dari kedalaman ekstrem. Dalam dunia intelijen, kemampuan seperti ini membuka peluang untuk memetakan jaringan komunikasi global, mengidentifikasi titik lemah, dan memahami bagaimana negara lain menempatkan sistem deteksi bawah laut mereka. Rusia memiliki 1 unit Yantar yang aktif. Meskipun begitu, Yantar bukan bekerja sendirian. 2 kapal lain yang dibangun dengan konsep serupa, Almaz dan Vice Admiral Burilichev, melengkapi kemampuan Rusia dalam operasi laut dalam. Ketiganya tidak banyak, tetapi memang tidak dirancang untuk operasi massal. Kapal jenis ini sifatnya sangat khusus, digunakan untuk misi tertentu dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Dengan 3 kapal dalam kelas ini, Rusia memiliki jumlah yang cukup untuk melakukan operasi intelijen bawah laut di beberapa kawasan sekaligus. Bagi negara-negara Barat, ancaman Yantar bukan berasal dari senjata, melainkan dari kemampuannya menyentuh infrastruktur yang sangat penting, tetapi rapuh. Sebagian besar lalu lintas internet internasional berjalan melalui kabel optik bawah laut. Lokasinya memang diketahui publik, tetapi sistem pendukungnya tidak selalu mudah dijangkau. Kehadiran Yantar di sekitar jalur kabel Atlantik pernah membuat sejumlah negara Eropa meningkatkan patroli maritim. Mereka khawatir kapal tersebut melakukan pemetaan yang dapat dipakai untuk sabotase di masa konflik. Kekhawatiran ini tidak lepas dari fakta bahwa strategi militer modern semakin memperhitungkan serangan terhadap infrastruktur non-militer yang bisa melumpuhkan negara lawan tanpa tembakan. Selama bertahun-tahun, Yantar beberapa kali terlihat di perairan dekat Irlandia, Inggris, Norwegia, dan kawasan Atlantik Utara. Setiap pergerakannya hampir selalu diikuti kapal NATO. Namun, tidak pernah ada bukti bahwa kapal ini melakukan tindakan agresif. Bahkan dalam banyak kasus, Yantar hanya melintasi jalur pelayaran internasional atau melakukan aktivitas yang tidak menimbulkan risiko langsung.
Meski demikian, negara barat tetap memilih pendekatan waspada. Mereka menilai bahwa pergerakan seperti ini dapat menjadi bagian dari persiapan jangka panjang, misalnya mengumpulkan data teknis yang suatu hari bisa digunakan untuk operasi militer atau tekanan geopolitik. Pertanyaan besar yang muncul belakangan adalah apakah Yantar terlibat dalam perang Rusia-Ukraina? Sampai sekarang, tidak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa kapal ini berada di Laut Hitam atau mendukung operasi militer Rusia dalam konflik tersebut. Rusia lebih mengandalkan kapal selam, drone, rudal jelajah, dan sistem perang elektronik dalam perang Ukraina. Selain itu, Laut Hitam merupakan kawasan dengan tingkat risiko yang tinggi bagi kapal besar, terutama setelah serangkaian serangan Ukraina terhadap kapal-kapal armada Laut Hitam. Menempatkan kapal seperti Yantar di wilayah itu akan terlalu berisiko. Walau tidak hadir di Ukraina, fungsi Yantar tetap sangat penting dalam sistem pertahanan Rusia. Kapal ini membantu memetakan dasar laut, mengumpulkan data tentang kabel dan sensor bawah permukaan, serta mendukung penelitian militer yang tidak diumumkan ke publik. Dengan meningkatnya ketegangan global, banyak negara mulai menyadari bahwa kompetisi baru tidak hanya terjadi di permukaan laut atau udara, tetapi juga di kedalaman yang jarang dijelajahi. Rusia memanfaatkan Yantar sebagai instrumen yang memungkinkan mereka memahami medan bawah laut dengan lebih baik dan, jika diperlukan, menggunakannya sebagai bagian dari tekanan strategis. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.